Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anaknya Ustadz yang Ustadz banggakan di jenjang kelas 10. Bismillah. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semangat belajarnya tetap terjaga. Dan bismillah, semoga semangat untuk ibadahnya juga semakin meningkat. Amin, Allahumma amin. Oke, di pertemuan kali ini Ustadz akan menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan materi yang sama, yaitu fungsi kuadrat, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi 1, 2, 3, 4. Dan untuk materi 4, yaitu menyusun fungsi kuadrat, ini akan kita bahas. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas materi menyusun fungsi kuadrat untuk beberapa keadaan, yaitu keadaan yang pertama, jika diketahui titik puncak dan satu titik sembarang. Keadaan yang kedua, jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan satu titik sembarang. Dan yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini adalah jika diketahui titik sembarang. Nah, di sini titik sembarangnya ada 3, atau lebih tepatnya yang ketiga adalah jika diketahui 3 titik sembarang. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung pelajari bersama. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan bacaan basmalah untuk keberkahan pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Menyusun fungsi kuadrat. Oke, di sini kita akan menyusun fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik sembarang. Oke, sebelumnya sudah kita pelajari bahwa titik sembarang itu adalah sebuah titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut. Di sini, jika kita mau mencari fungsi kuadratnya dengan keadaan ini, atau diketahui 3 titik sembarangnya, maka kita menggunakan rumus inti atau rumus umum, yaitu fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Tujuan titik sembarang sama seperti sebelumnya, yaitu digunakan untuk mencari nilai A, B, dan C. Jadi nanti kalau sudah ketemu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, ya kita masukkan kembali ke rumus intinya ini. Untuk lebih jelasnya, coba kita belajar untuk mengerjakan satu contoh soal. Misalkan soalnya adalah tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,0, min 1, min 6, dan 2,6. Oke ya, di sini ada sebuah grafik fungsi kuadrat yang dilalui oleh 3 buah titik ini. Ustadz, kalau hanya 2 titik apakah bisa? Tidak bisa. Nah, kita butuh 3 buah titik. Oke, nah, kalau sudah, yang kita lakukan adalah kita mensubstitusikan titik-titik tadi ke rumus fungsi kuadratnya. Nah, titik kan x, y. Berarti nilai x sama y-nya kita ganti dengan koordinat titik-titik yang sudah diketahui tadi. Nah, misalkan titik A 1,0, berarti artinya x-nya diganti 1, y-nya diganti 0. Nah, sehingga didapatkan persamaan baru yaitu A tambah B tambah C sama dengan 0. A dari mana? Karena x-nya kan 1 pangkat 2, 1 kali A. B dari mana? B kali X. Ya, X-nya berapa? 1. B kali 1, B. C-nya tetap C, karena di sini C-nya tidak memuat variabel. Sama dengan 0, ya karena koordinatnya 1,0, yang artinya nilai Y-nya adalah 0. Yang kedua, atau titik yang B adalah min 1, min 6. Berarti Y-nya min 6. Nah, berarti sama dengan min 6. X-nya kita ganti min 1. Min 1 pangkat 2 kan 1. 1 kali A. BX, X-nya min 1. B kali min 1 hasilnya adalah min B. Yang ketiga adalah titik C 2,6. Nah, berarti artinya X-nya ganti 2, Y-nya ganti 6. Berarti Y-nya diganti 6 berarti sama dengan 6. A-nya 2, berarti 2 pangkat 2, 4. 4 kali A, 4A. BX, X-nya 2, berarti 2 kali B, 2B. Ditambah C, C-nya tetap karena tidak memuat variabel X. Dari sini kita dapatkan 3 buah persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Dari 3 persamaan ini tujuannya adalah mencari nilai A, B, C. Nah, kalau kita amati modelnya ini adalah model SPLTV,
yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti kita selesaikan ya dengan cara sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, di sini yang pertama Ustadz eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, ya masih ingat kalau SPLTV untuk mencari nilai ABC-nya atau XYZ-nya, kita pertama ambil 2 persamaan. Nah, di sini Ustadz mau ambil persamaan 1 2. Kenapa? Karena pada persamaan 1 dan 2, koefisien A sama C-nya sama. Berarti lebih sederhana kalau Ustadz menyelesaikan lewat 2 persamaan ini. Nah, di sini Ustadz ingin menghilangkan yang A dan C. Karena tanda hubungnya sama, berarti yang Ustadz lakukan adalah kita kurangi. Nah, A kurangi A habis. C kurangi C habis. Nah, sehingga tinggal B dikurangi min B, hasilnya adalah 2B. 6 dari mana? Nah, ini 0 dikurangi negatif 6. Berarti hasilnya menjadi positif. Kalau semisal min 6-nya di atas, berarti min 6 kurangi 0, min 6. Tapi karena negatif 6-nya di bawah, berarti dipengaruhi tanda ini. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan min 6-nya di atas, min 6 dikurangi 0, hasilnya tetap min 6. Tapi karena min 6-nya di bawah, berarti 0 dikurangi negatif 6. Nah, negatif ketemu negatif, positif. 2B sama dengan 6, berarti B-nya ketemu 3. Jadi di sini dari 1 kali eliminasi ternyata kita bisa menghasilkan langsung nilai dari salah satu variabelnya, yaitu B sama dengan 3. Oke, kalau B-nya sudah ketemu 3, untuk lebih mudahnya berarti langsung saja Ustadz ngambil 2 persamaan yang lain, yaitu persamaan 2 dan 3. Dengan nilai B-nya Ustadz ganti 3 langsung. Nah, yang pertama kan A min 3 plus C sama dengan min 6. Nah, ini yang persamaan yang kedua. A min B plus C sama dengan min 6. B-nya kan 3, berarti menjadi A min 3 plus C sama dengan min 6. Oke. Terus yang kedua, 4A ditambah 6 ditambah C sama dengan 6. 6 dari mana? Nah, ini karena bentuknya adalah 2B. Berarti 2 kali 3, 6. Kemudian di sini didapatkan 4A plus 6 ditambah C sama dengan 0. Dari bentuk yang atas, sehingga disederhanakan, min 3-nya pindah ruas, jadi positif. Berarti menjadi A tambah C sama dengan min 6 tambah 3, hasilnya adalah negatif 3. 0 dari mana? Nah, ini 6-nya pindah ruas. 6 kurangi 6, hasilnya 0. Nah, dari sini kita eliminasi. Nah, ini Ustadz ada yang kurang. Ini harusnya dieliminasi. Nah, dari sini Ustadz ingin menghilangkan variabel C karena sudah sama, C sama C. Karena tanda hubungnya positif berarti dikurangi. Nah, C kurangi C habis. A dikurangi 4A. Nah, oke, hasilnya adalah min 3A. Oke ya, min 3 dikurangi 0. Nah, ini yang saya maksud. Kalau di atasnya itu adalah negatif, kemudian dikurangi 0, berarti hasilnya tetap negatif 3. Berarti A-nya sama dengan 1. Oke, A-nya 1, B-nya 3. Berita berikutnya kita mencari nilai dari C-nya. Kita cari nilai C-nya. Nah, oke, di sini nilai C-nya Ustadz masukkan ke persamaan 1. Oke, persamaan 1 kan bentuknya ini. A tambah B tambah C sama dengan 0. Oke, A-nya 1, berarti 1 tambah B, B-nya 3, berarti 1 plus 3, tambah C sama dengan 0. Berarti dari sini kan didapatkan C, didapatkan 4 sama dengan, 4 ditambah C, ya sama dengan 0. 4 tambah C sama dengan 0. Nah, berarti nilai C-nya sama dengan negatif 4. Ini plus ya, Nah, 1 tambah 3 kan 4 ditambah C sama dengan 0. Berarti C sama dengan negatif 4. Kalau sudah didapatkan, berarti tahap berikutnya tinggal kita masukkan ke rumus inti. A-nya ganti 1, B-nya ganti 3, C-nya ganti negatif 4. Jadi, fungsi kuadrat yang memenuhi keadaan pada soal tersebut adalah Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 4. Atau barangkali mau juga ditulis
Fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4. Oke, mungkin ini yang bisa Ustaz sajikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.